Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Muhammad Delif Pahlevi, Muhammad Chandra Maulana, Lilia Widayati akan mempresentasikan tentang dana pensiun lembaga keuangan syariah. Pada pembahasan pertama, saya akan membahas pengertian dana pensiun dilihat dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang dana pensiun. Dana pensiun merupakan badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun. Dana pensiun merupakan lembaga atau badan hukum yang mengelola program pensiun yang dimaksudkan untuk memberikan kesejahteraan kepada karyawan suatu perusahaan, terutama yang telah pensiun. Manfaat pensiun bukan saja hanya memberikan kepastian penghasilan di masa depan, akan tetapi juga ikut memberikan motivasi untuk lebih giat bekerja. Dengan memberikan program jasa pensiun, para peserta akan merasa aman, terutama bagi mereka yang menganggap pada usia pensiun sudah tidak produktif lagi. Penyelenggaraan program pensiun dapat dilakukan oleh pemberi kerja atau dengan menyerahkan kepada lembaga-lembaga keuangan yang menawarkan jasa pengelolaan program pensiun, misalkan bank maupun perusahaan asuransi jiwa. Sedangkan dalam keputusan Ketua Nomor KEP Strip 136-BL-2008 di mana Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan atau BAPEPAM LK telah mewajibkan seluruh lembaga dana pensiun untuk menyusun sekaligus menerapkan pedoman dan tata kelola dana pensiun sejak 1 Januari 2008. Tujuannya yaitu mendorong penyusunan pedoman tata kelola yang baik di lingkungan dana pensiun sekaligus memberikan acuan kepada pendiri, pemberi kerja, pengurus, dan pengawas dana pensiun. Pedoman dan tata kelola dana pensiun. Pedoman tata kelola dana pensiun diharapkan akan disusun dengan pedoman pada kaidah yang meliputi: pertama, keterbukaan; kedua, kesetaraan dan kewajaran; akuntabilitas, kemandirian, dan pertanggungjawaban. Dana pensiun syariah adalah dana pensiun yang dikelola dan dijalankan berdasarkan prinsip syariah. Sampai saat ini, dana pensiun syariah berkembang pada dana pensiun lembaga keuangan atau DPLK yang dilaksanakan oleh beberapa bank dan juga oleh perusahaan asuransi syariah. Kondisi ini menunjukkan lamanya pertumbuhan dana pensiun syariah. Adapun faktor penyebab lambannya pertumbuhan dana pensiun syariah, yang pertama, keterbatasan regulasi, keterbatasan instrumen investasi, belum jelasnya model tata kelola dana pensiun syariah, dan kurangnya sosialisasi dan edukasi tentang pentingnya dana pensiun syariah. Adapun tujuan dana pensiun meliputi 3. Yang pertama, bagi peserta; yang kedua, bagi perusahaan; yang ketiga, bagi penyelenggara dana pensiun. Tujuan yang pertama dana pensiun yaitu bagi perusahaan meliputi: yang pertama, kewajiban moral, di mana perusahaan mempunyai kewajiban moral untuk memberikan rasa aman kepada karyawan terhadap masa yang akan datang karena tetap memiliki penghasilan pada saat mereka mencapai usia pensiun. Yang kedua, loyalitas. Karyawan diharapkan mempunyai loyalitas terhadap perusahaan serta meningkatkan motivasi karyawan dalam melaksanakan tugas kesehariannya. Yang ketiga, kompetisi pasar tenaga kerja, di mana perusahaan akan memiliki daya saing dalam usaha mendapatkan karyawan yang berkualitas dan profesional di pasaran tenaga kerja. Yang keempat, memberikan penghargaan pada karyawan yang telah mengabdi pada perusahaan. Yang kelima, agar di usia pensiun karyawan tersebut dapat menikmati hasil yang diperoleh serta setelah bekerja di perusahaannya. Dan yang terakhir, meningkatkan citra perusahaan di mata masyarakat dan juga pemerintah. Tujuan dana pensiun yang kedua yaitu bagi peserta, meliputi: yang pertama, memberikan rasa aman bagi para peserta terhadap masa yang akan datang karena tetap memiliki penghasilan pada saat mereka mencapai usia pensiun. Yang kedua, kompensasi yang lebih baik, yaitu para peserta mempunyai tambahan kompensasi meskipun baru bisa dinikmati pada saat mencapai usia pensiun. Tujuan dana pensiun yang ketiga yaitu bagi penyelenggara dana pensiun. Bagi penyelenggara dana pensiun, tujuannya meliputi: yang pertama, mengelola dana pensiun untuk memperoleh keuntungan; yang kedua, turut membantu dan mendukung program pemerintah; dan yang ketiga, sebagai bakti sosial terhadap para peserta.
Adapun fungsi program dana pensiun bagi peserta mencakup: yang pertama, sebagai asuransi, peserta yang meninggal dunia atau cacat sebelum mencapai usia pensiun dapat diberikan uang pertanggungan atas beban bersama dari dana pensiun. Yang kedua, berfungsi sebagai tabungan. Himpunan iuran peserta dan iuran pemberi kerja merupakan tabungan untuk dan atas nama pesertanya sendiri. Dan yang ketiga, sebagai dana pensiun itu sendiri, di mana seluruh himpunan iuran peserta dan iuran pemberi kerja serta hasil pengelolaannya akan dibayarkan dalam bentuk manfaat pensiun sejak bulan pertama sejak mencapai usia pensiun selama seumur hidup peserta dan janda atau duda peserta. Berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992, jenis dana pensiun digolongkan atas dua. Yang pertama, dana pensiun pemberi kerja atau DPPK. Dana pensiun jenis ini dibentuk oleh orang atau badan yang mempekerjakan karyawan selaku pendiri atau menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti dan program pensiun iuran pasti bagi kepentingan sebagian atau seluruh karyawan sebagai peserta dan yang menimbulkan kewajiban terhadap pemberi kerja. Yang kedua, dana pensiun lembaga keuangan DPLK. Dana pensiun yang ini dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa untuk menyelenggarakan program pensiun iuran pasti bagi perorangan baik karyawan maupun pekerja mandiri yang terpisah dari dana pensiun pemberi kerja bagi karyawan bank atau perusahaan asuransi yang bersangkutan. Pada prinsipnya, dana pensiun dapat melakukan investasi dalam berbagai bentuk, yaitu berdasar pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK 010/2008 tentang investasi dana pensiun dapat melakukan investasi pada: yang pertama, surat berharga negara, yang kedua, tabungan pada bank, yang ketiga, deposito berjangka pada bank, dan lain sebagainya. Bisa dilihat pada kolom di samping. Bagi dana pensiun yang beroperasi secara syariah, maka kebijakan investasi harus memenuhi prinsip-prinsip syariah. Investasi hanya boleh dilakukan pada instrumen yang dibenarkan menurut fatwa DSN MUI. Dana pensiun syariah harus mengelola dan menginvestasikan dananya pada portofolio instrumen syariah. Adapun kebijakan investasi dana pensiun syariah, yang pertama, tingkat keuntungan rate of return yang dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain dengan memaksimalkan keuntungan dengan memperhatikan keamanan dana dan kebutuhan likuiditas. Dan yang kedua, risiko yang dapat diterima, yaitu penentuan jumlah risiko yang mungkin dihadapi dalam kegiatan investasi. Yang ketiga, kebutuhan likuiditas. Dana pensiun membutuhkan likuiditas lebih kecil. Apabila ada kebutuhan likuiditas khusus, maka perlu ditetapkan dalam pedoman kebijakan investasi. Dan yang terakhir, diversifikasi yang merupakan metode untuk mencapai tingkat keuntungan yang diinginkan, menjaga berkurangnya dana dari risiko investasi, dan memenuhi kebutuhan likuiditas. Mekanisme DPLK dana pensiun lembaga keuangan. Sejauh ini, program pensiun syariah di Indonesia masih dilaksanakan secara terbatas oleh DPLK di beberapa bank dan asuransi syariah. Umumnya, produk DPLK syariah merupakan salah satu produk penghimpunan dana yang ditawarkan oleh bank atau asuransi syariah untuk memberikan jaminan kesejahteraan di hari tua atau di akhir masa jabatan karyawan ataupun nasabahnya. Dan produk yang ditawarkan umumnya adalah produk konsep tabungan dan produk pensiun plus. Potensi besar perkembangan dana pensiun syariah di Indonesia. Masih sedikit sekali proporsi masyarakat yang masih mengikuti program dana pensiun. Dengan berkembangnya lembaga keuangan dan bisnis syariah, tentunya sumber daya manusia yang bekerja dalam institusi tersebut menjadi pasar khusus yang jelas bagi dana pensiun syariah. Terima kasih kami sampaikan. Kami dari kelompok 8 mohon untuk undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.